Di jantung gurun Giza, berdiri struktur paling megah dan misterius yang pernah dibangun manusia, Piramida Agung Khufu. Selama ribuan tahun, kita hanya tahu bahwa ini adalah makam. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa mungkin saja piramida ini bukan hanya makam? Bagaimana jika di dalamnya tersembunyi sebuah teknologi yang jauh melampaui masanya? Sebuah benda yang dijuluki oleh para penggemar misteri, mesin waktu Firaun. Gila? Mungkin. Namun, ketika para penjelajah modern memberanikan diri masuk ke lorong-lorong sempit dan ruang tersembunyi di piramida, mereka menemukan objek-objek aneh yang membuat akal sehat seolah diuji. Objek-objek yang tidak tampak seperti untuk ritual pemakaman biasa. Mereka terlihat mekanis. Inilah kisah tentang teknologi tersembunyi para Firaun dan kebenaran yang jauh lebih memukau di baliknya. Misteri di dalam kegelapan. Sarkofagus dan shafts perjalanan kita dimulai di dalam. Setelah merangkak melalui galeri besar yang curam, kita tiba di kamar raja. Di tengah ruangan granit yang kosong ini hanya ada satu objek, sebuah sarkofagus peti batu. Anehnya, sarkofagus itu terbuat dari granit yang lebih keras daripada yang bisa diukir oleh peralatan tembaga Mesir kuno. Bagaimana mereka membuatnya? Yang lebih membingungkan, ukurannya sedikit lebih besar dari pintu masuk kamar itu sendiri. Ini berarti peti mati itu dimasukkan ke sana saat piramida masih dibangun, bukan setelahnya. Ini bukan peti biasa, ini adalah bagian integral dari desain. Kemudian ada shafts, lorong-lorong udara sempit, panjang, dan misterius. Arkeolog awalnya mengira itu adalah ventilasi. Tapi ada satu shaft yang mengarah langsung ke bintang Orion yang sangat penting dalam kosmologi Mesir. Dan satu shaft lainnya mengarah ke benda yang oleh para penjelajah dijuluki Pintu Giza, sebuah balok batu yang tersegel dengan dua pegangan tembaga aneh. Mengapa Firaun Khufu membutuhkan lorong yang sangat presisi mengarah ke bintang, dan mengapa ada pegangan logam di balok batu yang terletak jauh di dalam piramida? Jawabannya ada pada fungsi piramida itu sendiri. Kebenaran yang terungkap, piramida bukan hanya makam. Piramida memang makam, tetapi definisinya jauh lebih dalam. Para Firaun, menurut kepercayaan mereka, adalah dewa yang hidup, dan kematian hanyalah sebuah transisi untuk bergabung kembali dengan kosmos. Piramida adalah mesin transformasi, bukan mesin yang berderak dan bergerak, tetapi mesin metafisika. Ambil contoh sarkofagus yang keras dan besar itu bukan tempat peristirahatan akhir. Itu adalah kamar regenerasi, atau jika Anda mau, mesin kebangkitan. Firaun dibalsem ditempatkan di sana, dan tekanan serta kekuatan geometris piramida dipercaya akan membantu karoh hidup dan baroh jiwa Firaun bersatu kembali dan naik. Kualitas granit yang keras itu dimaksudkan untuk melindungi dan memfokuskan energi. Dan shafts itu bukanlah ventilasi. Mereka adalah jalur penerbangan jiwa. Satu shaft mengarah ke Orion, sosok dewa Osiris bagi orang Mesir, melambangkan ayah surgawi Khufu. Shaft yang lain mengarah ke bintang Sirius, sosok dewi Isis, melambangkan ibu surgawi. Ketika Firaun meninggal, rohnya akan melakukan perjalanan kosmik melalui lorong-lorong ini, dipandu oleh bintang-bintang untuk mencapai keabadian. Pegangan tembaga pada pintu Giza mungkin adalah semacam kunci simbolis untuk membuka gerbang kosmik tersebut. Bukti fisik lainnya, serapeum dan presisi ajaib. Jika piramida adalah mesin metafisika, ada mesin fisik lain yang semakin menguatkan rasa takjub kita pada keahlian Mesir. Kita beralih ke selatan Giza di Serapeum Saqqara. Di bawah tanah, di lorong-lorong gelap, terbaring 20 kotak serapis raksasa yang terbuat dari granit dan diorit yang sangat keras. Masing-masing beratnya mencapai 100 ton.
dan tutupnya sendiri memiliki berat 30 ton. Yang membuat para insinyur modern tercengang adalah presisi ukurannya. Permukaan kotak-kotak ini datar dan sejajar dengan toleransi hanya sekitar 1/1000 inci. Ini adalah presisi yang hampir tidak bisa dicapai oleh peralatan laser modern kita, apalagi dengan pahat tembaga. Bagaimana? Inilah yang memicu teori teknologi canggih yang hilang, atau bahkan campur tangan dari peradaban lain. Para Firaun, bagaimanapun, adalah jenius teknik. Mereka mungkin menggunakan campuran dari gergaji bertenaga tangan dengan mata permata, atau sistem gergaji yang digerakkan oleh berat air atau pasir untuk memotong granit perlahan-lahan. Kotak-kotak itu pada dasarnya adalah mesin untuk melindungi dan mengabadikan pemakaman Banteng Apis yang disucikan, menunjukkan bahwa keahlian mereka tidak hanya diterapkan pada Firaun, tetapi pada segala yang mereka anggap suci. Warisan sejati dari mesin ini. Jadi, apakah piramida adalah mesin waktu Firaun sungguhan? Jika kita mendefinisikannya sebagai perangkat yang memungkinkan perjalanan ke masa depan atau masa lalu, tentu saja tidak. Namun, jika kita mendefinisikannya sebagai sebuah struktur yang direkayasa dengan presisi luar biasa, dirancang untuk melakukan tugas vital, yaitu menjamin keabadian Firaun dan menjembatani dunia fana dengan dunia kosmik, maka itu adalah sebuah mesin. Ini adalah mesin yang bekerja bukan dengan listrik atau roda gigi, melainkan dengan batu, geometri suci, dan keyakinan. Sebuah alat yang memperlakukan kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai proyek teknik yang paling penting dari seluruh peradaban Mesir. Mesin waktu yang sesungguhnya dari piramida bukanlah benda yang membawa kita ke masa lalu. Sebaliknya, piramida itu sendiri adalah sebuah artefak yang berhasil mengangkut masa lalu kepada kita. Piramida telah mengalahkan waktu. Penutup, refleksi, dan intrik baru. Keajaiban sejati Mesir kuno bukanlah tentang alien atau teknologi laser yang hilang, melainkan tentang ketekunan, pengetahuan astronomi, dan penguasaan teknik yang mengagumkan yang mereka miliki ribuan tahun yang lalu. Mereka tidak butuh mesin waktu untuk pergi ke masa depan, karena melalui piramida, mereka tahu bahwa mereka akan dikenang selamanya. Piramida adalah janji keabadian yang terbuat dari batu. Dan setiap kali Anda melihat ke langit malam, ingatlah bahwa di bawah gurun pasir ada lorong sempit yang presisi, dibangun dengan sempurna yang menanti untuk dilalui oleh roh seorang raja. Lorong yang sengaja dibuat untuk selamanya. Itu lebih dari sekadar mesin. Itu adalah keajaiban keyakinan manusia. Terima kasih.